Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Senang sekali rasanya hari Minggu ini dapat bersama-sama kembali dengan Anda. Sebulan sekali rasanya kayak seabad sekali ya. Ya, alhamdulillah wa syukurillah untuk karunia Allah sehingga kita dapat bersama-sama di acara Bincang Komunikasi. Tidak lupa salam salawat kita lantunkan untuk junjungan umat kekasih kita yang telah memberikan cahaya dalam perjalanan hidup kita. Mudah-mudahan kelak kita dipertemukan beliau di saat-saat yang sangat kita rindukan di yaumil akhir. Ikhwan ahwat, kalau bicara soal komunikasi, selalu saja ada yang baru, selalu ada yang membuat kita merasa manggut-manggut dan oh iya ya. Nah, pakar komunikasi kita sudah hadir di sini. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Leila Mona Ghanim memang luar biasa karena tadi Iwan Ahwat sebelum kita on air ternyata yang dibahas tuh tentang tantangannya punya teman, berkahnya berteman. Keren banget. Yuk sepenuhnya kita simak dengan telinga jiwa kita. Silakan Mbak Mona. Terima kasih Mbak Nuning. Iwan Ahwat yang dirahmati Allah, sekali lagi saya menyapa Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita ketemu lagi ngobrolin tentang pertemanan ya, pertemanan. Apa sih berkahnya dan apa sih tantangannya? Pasti ada tantangan dalam pertemanan. Yuk kita ingat-ingat dulu waktu masih kecil gitu ya. Kita punya temen, terus main ayunan bareng gitu ya Mbak Nuning ya. Terus temen, yaudah deh kamu aja yang naik. Kayaknya itu jadi geng kita gitu ya. Karena dia peduli sama kita, dia empati sama kita. Terus waktu kita masih SD berangkat bareng bawa pakai tas, pakai ransel gitu ya. Nyamper pulangnya ya Mbak Nuning ya, berangkat pulangnya nyamper, terus juga pinjem-pinjeman buku, pinjem-pinjeman mainan. When I was young ya, stiker-stikeran tuh Mbak Nuning ya, ingat kan? Iya. Tukar-tukaran stiker atau mungkin sekarang mungkin ya Bagi-bagi makanan. Bagi-bagi makanan ya. Terus waktu SMP jalan-jalan bareng, pergi kemana bareng, atau juga SMA ya curhat-curhatannya SMP SMA. Pokoknya semua pertemanan, memori yang kita miliki masa dulu, cerita, dongeng dan lain sebagainya itu semuanya bermakna gitu. Nah, kalau kita merujuk kepada Islam, ada panduannya bahwa setiap orang itu berbeda. Maka kami ciptakan kamu laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku gitu ya, supaya kamu saling mengenal. Jadi ada panduannya bahwa kita tuh saling mengenal dan yang mana sih yang paling bagus, yang paling bertakwa gitu. Nah, jadi pertemanan kita ini memang sesuatu yang natural, alamiah, bahwa kita pasti punya perbedaan-perbedaan sama orang lain. Kita bisa memperluas hubungan dengan orang lain gitu. Kenapa? Karena kita nggak bisa hidup tanpa orang lain. Manusia itu disebut zon politikon gitu ya, hidup bermasyarakat. Kita pasti butuh orang lain. Kita nggak bisa hidup kalau nggak ada orang lain. Kemudian juga ada filsuf dari Scotland ya, Adam Smith. Dia bilang manusia itu adalah makhluk sosial dengan homo homini socius. Manusia itu artinya bersahabat sama manusia lainnya. Jadi kecenderungannya kita itu butuh orang lain dan butuh
kenal sama orang lain, butuh berinteraksi sama orang lain. Realitasnya nggak mungkin kita ngerjain semua sendiri. Acara ini aja adalah hasil kolaborasi dari berbagai orang-orang keren yang ngumpul, berkontribusi, sebagian jadi satu. Makan yang kita makan pun adalah hasil dari kolaborasi berbagai kinerja gitu ya. Kemudian juga kegiatan-kegiatan kita, kelompok-kelompok yang ada di mana kita berada, itu tentu saja hasil dari kolaborasi bersama begitu. Nah, kenapa kita perlu berhubungan sama orang lain selain dari panduan tadi? Secara alamiah balik lagi juga manusia itu sehat itu kalau dinamakan sehat itu jiwa, raga, sosial. Jadi fisiknya sehat, jiwanya sehat, mental health, healing gitu. Terus juga sosialnya sehat gitu, butuh orang lain gitu. Apa yang terjadi kalau orang diasingkan? Orang yang diasingkan itu terkikis kehidupan bermasyarakatnya, rentan sama masalah emosi, depresi, bisa stres, bisa sebel, bisa merasa nggak berharga ya, atau kesulitan secara praktis gitu ya untuk bisa mendapatkan bantuan-bantuan di luar dari dirinya. Tentu saja secara praktis dia sulit, secara emosional dia sulit. Kenapa? Karena nggak sehat itu tadi, nggak bersosialisasi. Ada satu research yang teori dari Noel Newman yang saya suka ya, dia bilang begini, spiral keheningan gitu ya. Artinya tentang teori ini dia bilang begini, orang itu enggak suka diasingkan karena dia takut diasingkan, maka ini dalam konteks komunikasi ya, negatifnya ada gitu. Jadi kalau dia nggak suka, jadi dia diem aja deh, ya udah deh, nggak apa-apa deh daripada diasingkan gitu loh. Apalagi dalam kelompok gitu, ya itu juga terjadi di dalam kehidupan kita. Nanti kita akan lihat ya. Maka ada orang yang nggak berani ngungkapin pikiran dan perasaannya karena dia takut diasingkan. Padahal dalam pergaulan yang sehat itu kita harus mampu menyampaikan pikiran dan perasaan dalam konteks yang baik gitu, dalam konteks yang tepat begitu ya. Keterasingan sosial itu nggak punya kesempatan untuk menyampaikan pikiran dan perasaannya, dan itu memungkinkan untuk bisa cepat sakit gitu. Jelas saja orang yang nggak punya kesempatan itu gitu untuk ngobrol sama orang lain. Jadi keterasingan sosial ini sama pentingnya dengan angka kematian pada kebiasaan merokok, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, obesitas, kurang olahraga. Intinya kita butuh orang lain. Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Untungnya apa sih punya teman banyak, Mbak Nuning? Ya, banyak sekali manfaatnya ya. Happy. Happy ya. Bisa saling support, bisa saling membesarkan hati, bisa saling ngertiin, bisa sharing perasaan kita gitu ya. Kita butuh dukungan orang lain untuk jadi sukses. Kenapa? Karena satu kerja yang kita hasilkan tentu saja pasti ada kontribusi dari orang lain. Teman juga bisa jadi tempat curhat, tempat berbagi pandangan gitu ya. Nambah rezeki, betul banget. Jadi silaturahim itu nambah rezeki. Betul kan Mbak Nuning ya? Iya, tadi dapat roti. Nah, iya. Oh iya benar. Betul. Terus juga pengaruhnya jadi positif, ya kan? Karena dengan orang memberikan pandangan pada kita atas sesuatu yang kita juga masih ragu gitu ya, itu juga bisa menimbulkan pandangan yang lebih baik atau juga perasaan lebih nyaman gitu ya. Ada
hadis yang menurut saya menarik sekali ya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim bilang bahwa sesungguhnya perumpamaan teman yang baik adalah dan teman yang jahat seperti pembawa minyak wangi dan peniup api pandai besi. Jadi kalau kita temenan sama orang yang pembawa minyak wangi, kita bisa kecipratan wanginya. Kita bisa mencium aroma wanginya gitu. Sementara ketika kita berteman sama peniup api tukang besi, itu bisa jadi kita kecipratan apinya ke baju kita. Dan bisa jadi itu jadi kebakaran, kita jadi mencium bakarnya gitu. Jadi analogi dua situasi ini, kalau kita bisa milih, mana yang kita pilih? Tetapi cukup banyak orang yang salah pilih gitu. Dia pilih teman-teman yang memungkinkan untuk kita jatuh ke jurang. Karena kalau tadi yang pandai besi itu ekstrim, kelihatan gitu ya betapa nggak enaknya gitu ya. Panas, terus juga jadi bisa kena kebakaran, bisa jadi bau. Tetapi dalam situasi yang kita juga temuin bahwa ngaco-ngaco, seru kan gitu ya. Bahwa misalnya narkoba atau juga melakukan kejahatan-kejahatan dan lain sebagainya, mungkin dapat manfaatnya secara instan gitu. Nah, tetapi kecerdasan kita, kebijaksanaan kita dalam membuat pilihan yang long term, aman, dan memberdayakan, itu yang perlu kita lakukan. Kenapa demikian? Itu ada di dalam sebuah hadis yang mengatakan seseorang itu adalah pengikut agama temannya. Karena itu hendaklah dia meneliti dengan siapa dia berteman. Siapa yang jadi temannya. Penting sekali gitu. Kalau ada musuh yang mendekatkan engkau kepada Allah, maka lebih baik daripada teman akrab yang menjauhkan kamu dari Allah gitu. Jadi penting sekali untuk kita memperhatikan teman. Manfaat lain dari teman adalah menenteramkan pikiran, perasaan, mengurangi rasa sakit juga gitu ya. Sahabat yang baik itu bisa menetralisir pikiran dan perasaan yang negatif. Dia ngasih bantuan, ngajakin ngomong yang baik, bahkan mendukung kita ke arah hal-hal yang positif. Bikin kita happy, bikin kita damai, bikin kita semangat melakukan sesuatu. Dan kita juga bisa dapat yang sebaliknya gitu ya. Pertemanan itu bikin kita punya terobosan-terobosan baru dalam hidup. Karena sudut pandangnya bisa jadi memperkaya atau membuat kita lebih semangat untuk memulai sesuatu. Kita bisa juga belajar tentang bagaimana sifat-sifat orang yang beragam-ragam gitu. Kita jadi lebih terampil dalam hidup untuk bisa menjadi pemimpin, beradaptasi dengan banyak orang. Tentu saja kita bisa memperkaya cakrawala ilmu kita, bisa membuka dialog dan lain sebagainya. Nah, Iwan dan Akhwat yang dirahmati Allah, saat ini saya akan mengajak untuk melihat di dalam pertemanan, lebih jauh lagi pada persahabatan, itu ada apa aja sih yang harus ada gitu ya. Pertama adalah awal yang baik gitu ya. Dia itu diawali kecenderungannya bisa jadi yang nanti yang buruk jadi yang baik, tetapi pasti ada proses yang baiknya membuat kita menjadi merasa oke, gue klik deh sama dia deh gitu loh. Jadi ketika kita ingin memuluskan hubungan dengan orang, maka awal inisiasi yang baik itu penting sekali gitu. Karena kita puas sama dia. Dari awal itu ketika perjumpaan itu puas sama dia gitu. Itu akan jauh lebih memuluskan hubungan kita dengan orang lain. Kedua, mau dengerin. Mau dengerin itu penting banget gitu. Atau responsif gitu. Bisa ngerespon.
Ngedengerin, ngerespon, dengerin doang tapi nggak ngasih respon itu juga nggak bagus. Dengerin dan ngasih respon sama dia gitu. Kenapa penting untuk mendengarkan? Karena kalau kita ngedengerin dengan baik, pikiran dan perasaan kita hadir, itu dampaknya besar sekali. Kita jadi ngerti yang dia omongin, kita jadi tahu gimana ngeresponnya, kita juga punya hubungan yang baik gitu sama dia. Kenapa? Karena orang butuh nyaman sama temen gitu. Jadi ini yang juga perlu kita pahami bahwa di dalam pertemanan awalan yang baik yang membuat kita rasanya klik, chemistry-nya dapet deh gitu ya. Kemudian kita mau ngedengerin dia, mau ngerespon dia, kemudian mau ngomong, ya kan? Kita nggak dengerin doang, tapi juga kita mau mengungkapkan apa yang kita pikirkan dan kita rasakan gitu ya kepada orang lain. Jadi pengungkapan kepada orang lain itu juga penting. Kemudian juga dukungan emosional. Kita ngedukung dia gitu. Kalau dia sedang down, dia sedang happy, kita memberikan dukungan. Itu adalah kunci dalam menjalin pertemanan yang baik gitu. Nah, yang ketiga itu kita mau ngomong gitu, mau ngungkapin diri. Coba kalau sama temen yang lebih jauh lagi ya, persahabatan kita itu kita nggak mau ngomong gitu ya, nggak mau ngungkapin diri, dengerin doang, itu nggak sebanding gitu ya. Maka kita mau juga ngomong tentang kita, ngungkapin apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan gitu ya. Kemudian juga kita bisa memberikan dukungan emosional sama teman kita gitu, mau ngedukung secara emosional. Jadi bikin dia nyaman, dukungan ketika dia sedih, dukungan ketika dia happy gitu ya. Ketika dia happy kita juga ikut memberikan ungkapan kebahagiaan, seolah-olah kita juga mendukung atas keberhasilan dia, itu juga positif banget gitu. Jadi ada kunci-kunci untuk punya persahabatan yang berkah gitu ya. Yang kelima adalah kalau ada konflik. Kenapa? Konflik ada dalam setiap hubungan yang penting. Jadi pasti ada konflik. Bagaimana kita bisa menyelesaikan konflik tersebut dengan cara yang baik. Balik lagi tadi saya ingetin ada 5 pertama awalan yang baik yang kira-kira kita tuh udah klik sama dia gitu ya. Kedua, mau dengerin dia dan ngerespon. Ketiga, mau juga sharing gitu ya, mau ngungkapin apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan. Keempat, bisa mau ngasih dukungan kepada orang yang kita ajak berteman atau bersahabat. Kelima, nyelesain konflik. Pasti ada konflik. Kenapa? Karena manusia adalah orang yang unik gitu ya. Nah, ada beberapa situasi konflik yang bisa kita elaborasi pada kesempatan ini. Tantangan-tantangan dalam persahabatan itu saat ini kita tahu kan tadi diantaranya kan tadi mau dengerin ya, mau sharing ya gitu ya. Mau dengerin, mau sharing itu masalahnya sekarang ini tantangannya ada gadget nih gitu ya. Lagi cerita dianya asik sendiri ya. Gadget nih gitu ya. Ada teknologi informasi dan komunikasi ya, semua dunia di jari saya. Jadi sama temen itu malah kita ingin ketemu, nanti pada saat ketemu tuh sibuk masing-masing sama yang jauh gitu ya. Jadi menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh itu gadget sangat berpengaruh gitu. Berfokus pada gadget bikin kita jadi nggak dengerin, bikin kita jadi nggak fokus juga gitu, nggak bisa ngerespon lagi dengan baik. Dampaknya temen juga merasa terisolasi. Padahal tadi kita udah dengerin nih, kita udah bahas nih bahwa isolasi sosial ini merusak gitu, merusak. Orang tuh nggak mau diasingin, orang tuh nggak mau nggak nyaman. Maka kualitas hubungan yang baik pada saat perjumpaan itu penting sekali untuk kita perhatikan. Kemudian gadget itu bisa merusak momen sosial yang berharga pada saat
saat kita berjumpa, karena ketika itu menjadi pengganggu, itu merasa tidak dihargai, merasa diabaikan, merasa cemburu juga gitu sama gadget itu gitu ya. Dan jadi nggak puas gitu, nggak puas sama hubungan yang berkualitas tadi gitu ya. Jadi emotional interaction jadi berkurang ya, jadi nggak klik gitu ya, kurang secara keterlibatan emosionalnya gitu. Kalau kita semua hubungan kita pakai teks aja, itu nggak dapet. Ketika kita jauhan sama temen aja, kadang-kadang kita telepon atau video call gitu ya, supaya bisa ngeliat wajahnya. Tapi pada saat kita ketemu langsung, kita bisa sentuh, kita bisa saling tatap mata itu dalam kondisi yang real gitu ya, itu beda banget rasanya, beda banget. Terus juga gadget bisa bikin salah paham karena minim banget nonverbalnya. Mungkin ngomong aja, verbal aja orang tuh belum tentu mampu mengungkapkan apa yang dipikirkan dan dirasakan secara optimal gitu ya. Dan partikel lain yaitu nonverbal ya, ekspresi yang gerak tubuhnya misalnya jadi deket, jadi gini dan lain sebagainya, itu nggak kerasa karena cuma wajah doang gitu. Jadi itu kalau video call, kalau pakai nggak pakai video call, berarti dari situnya doang gitu, dari suara saja gitu. Nah itu juga membatasi. Potensi konflik juga bisa jadi akan terjadi. Jadi maka kita perlu memperhatikan tentang bagaimana kita beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang bisa merusak atau jadi tantangan dalam hubungan pertemanan kita. Tantangan berikutnya adalah kita tuh sebenarnya butuh loh temen yang ngasih tahu gitu ke kita gitu ya. Ngasih tahu ke kita, negur kita, ngingetin kita. Tapi kita juga ketemu sama orang yang selalu merasa benar gitu, bahwa yang ini tantangan nih dalam pertemanan nih gitu ya. Itu perlu benar-benar untuk kita perhatikan. Berhubungan dengan orang yang selalu ngerasa benar itu adalah tantangan gitu ya. Ada satu pengalaman ya, seorang yang namanya katakanlah namanya Tuti misalnya begitu ya, atau siapa saja ya namanya ya. Nah dia ini di sekolah ada project dari sekolah nih, dari gurunya. Project kewirausahaan. Nah, bikin jualan lah apa gitu. Lalu diskusi nih, dia si temen ini nih maunya jualannya misalnya, yang lain bilang jualan makanan yuk, atau jualan minuman yuk, atau jualan apa gitu ya. Dia maunya muk gitu ya jualannya ya. Nah itu yang lain nggak setuju, cuman dia yang setuju dan dia merasa ini yang paling benar, ini yang harus dipilih dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ketika ada orang punya pandangan yang berbeda sama dia nggak mau dan insist dan kekeh. Ketika dia ngejalanin, dia ngerasa orang lain nggak terlalu mendukung, makanya dia lebih marah-marah. Ketika selesai, dia ngerasa apa yang sudah dia lakukan itu adalah hasil kinerja dia. Ini ngeganggu sekali ketika ketemu sama orang yang selalu ngerasa benar. Atau tidak hanya dalam aktivitas kayak gitu ya, dalam berdialog, dalam menyampaikan pikiran, ini kita kadang-kadang ketemu sama teman-teman yang kayak gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan ya? Pada kesempatan ini yuk kita lihat sama-sama yuk. Yang pertama kita lakukan adalah kita perlu empati sama dia gitu. Orang ini tuh bisa jadi punya sesuatu yang nggak nyaman dari dirinya, sehingga dia butuh pengakuan. Mungkin ada sesuatu yang kosong, ada sesuatu yang nggak selesai gitu ya di dalam kehidupan pribadinya. Yang akhirnya dia merasa dia harus nunjukin eksistensinya gitu. Maka kita perlu dengerin dia, perlu berempati gitu. Coba ngertiin
apa sih alasannya? Secara kebutuhan mental dia butuh, secara logik dia juga bisa kita challenge dengan kita tahu latar belakang pemikirannya gitu. Jangan cuman oke, aku nggak setuju sama MOOC tadi misalnya gitu ya. Kita setujunya sama yang ini dan yang itu. Tapi kita dengerin dulu gitu. Kenapa sih? Kadang orang yang merasa perlu untuk selalu benar itu karena dia tadi nggak nyaman dan punya kebutuhan untuk dihargai gitu. Maka ketika kita dengerin dia dengan seksama, kita jadi tahu sudut pandang dia, kita jadi tahu mungkin ada alasan yang bagus kok jualan MOOC gitu. Nggak apa-apa juga, bisa jadi MOOC nanti dikasih nama-nama yang setiap individu yang mau beli. Itu juga bisa kan jadi seru juga gitu. Jadi dengerin dia gitu, dengerin sudut pandang dia. Lebih berempati sama teman seperti itu. Hindari head to head. Ributan gitu ya, berkonflik gitu sama dia gitu ya. Jadi cari cara untuk kita mengungkapkan pikiran dan perasaan kita juga dengan tidak menyerang karena kita memang bertentangan sama dia. Ini penting untuk kita biasakan, Iwan dan Ahwat, karena kalau enggak kita udah bete duluan nih karena dia udah beda gitu. Terus tidak perlu setiap situasi kita perlu ributan. Ada yang perlu, ada yang nggak perlu gitu ya. Pilih momen yang perlu kita seriusin gitu. Oh ternyata ini misalnya ya ribut tentang apakah misalnya pakai baju warna ini atau warna itu. Ya udahlah, agak terlalu penting lah gitu ya. Atau ribut masalah mau makan apa ini dan udahlah kita hitung aja yang ini penting ini nggak penting. Tapi substantif atau sesuatu yang memang penting untuk kita angkat itu mari kita pikirkan gitu. Jadi pilih-pilih gitu ya. Isu tentang proyek kewirausahaan mari kita lihat. Oke, banyak kok yang punya pilihan A, pilihan B, pilihan C beda-beda gitu. Ketika dia rasionalnya memang bisa diterima ya sudah gitu, ya nggak apa-apalah gitu ketika kita bisa memang memilih itu. Atau kita bisa lakukan dengan cara voting. Yuk teman-teman kita ngumpul tim kita, grup kita, terus kita bikin aturannya ya, ground rulesnya gitu ya. Aturannya adalah kita sama-sama ngeluarin pendapat masing-masing. Setelah ngeluarin pendapat dan alasan masing-masing. Setelah itu nanti kita voting ya. Misalnya kalau nggak bisa musyawarah dan mufakat tadi gitu ya. Kalau nggak bisa kesepakatan atau mana, boleh kita voting. Setelah voting, lalu kita diskusikan lagi. Oke, kecenderungannya akhirnya misalnya mau milih makanan, minuman, atau tetap pilih yang dia sarankan. Nggak apa-apa. Tetapi ketika sudah clear, kita juga rajut lagi rasa kebersamaan kita untuk balik kepada kohesivitas kelompok, kolaborasi, sama-sama saling ngedukung. Yuk kita dukung ini dan ketika kita udah bikin keputusan support it gitu. Jadi kita nggak jongkrokin dia. Mending pokoknya ya udah kamu nggak dipilih terus. Jadi ada gap gitu ya, gap emosional itu ngeganggu sekali gitu. Nah jadi teman-teman semua atau Iwan dan Ahwat penting sekali untuk kita pilih-pilih ya. Kemudian ngomongnya juga dengan efektif, komunikasinya yang efektif, verbalnya omongannya kayak gimana, pilih kata-kata yang baik, pilih kata-kata yang nggak nyakitin, pilih kata-kata yang positif, pilih kata-kata yang menyamankan gitu ya. Itu secara verbal, secara non-verbal, ekspresi kita juga beres gitu. Ekspresi kita juga bikin dia juga nyaman sama kita itu. Ekspresinya tuh nggak nyolot gitu ya, suaranya nggak nyolot. Terus wajah kita juga positif gitu ya. Ini tantangan nih gitu ya. Tetapi kan kita butuh orang lain dan kita butuh makin banyak orang yang hubungannya positif juga dengan kita gitu. Jadi pilihan kata yang baik, ekspresi wajah yang baik,
verbal dan non-verbalnya yang baik. Kita udah bahas banyak gitu ya di dalam diskusi-diskusi di sini ya. Kemudian jadilah objektif bukan subjektif gitu. Yang perlu kita lakukan pada saat kita punya teman yang mau menang sendiri atau selalu benar, maka kita berusaha untuk melihat dari sisi yang objektifnya. Apa sih penjelasan dia? Jangan udah buru-buru sebel sama dia gitu. Kita pilih yang penjelasannya objektif, atau ngelihat dia, jangan ngelihat yang subjektifnya gitu. Jangan yang ini orang nyebelin nih, jadi aku nggak mau nih sama dia nih. Tapi apa yang dia omongin, apa yang dia pikirkan gitu. Lambat laun dengan kita bisa memberikan pelajaran-pelajaran yang bermakna, itu akan jadi mengkikis sifat-sifat buruk dia dan juga jadi reflektif juga untuk kita gitu. Kita jadi tahu, oh iya ya, ternyata pikiran orang tuh beda-beda ya gitu. Dalam pertemanan kita juga bisa kasih waktu dia untuk berefleksi gitu ya. Kasih dia untuk bisa merenungkan pandangan dia. Kita juga demikian merenungkan pandangan kita dan pandangan dia gitu ya. Karena orang itu bagaimana memproses informasi itu beda-beda. Ada yang ngelihatnya dari sini, ada yang ngelihatnya dari sini, ada yang butuh waktu dulu untuk bisa ngertiin orang lain gitu. Nah, kalau nih kita udah coba dengan berbagai cara, kan tadi upaya dulu gitu ya. Udah coba dari berbagai cara, kita jadi harus tahu kapan kita mempertahankan atau kita melepaskannya gitu. Kapan kita harus mundur gitu. Kalau itu ternyata merusak kesehatan mental kita, ya nggak apa-apa gitu. Kita bisa undur diri gitu ya. Kita juga bisa minta pandangan dia, masukan dia, saran dia gitu ya, supaya dia juga bisa berefleksi juga gitu, bisa memberikan sudut pandang yang membuat dia merasa dihargai atau terlibat gitu ya. Syukur-syukur dia bisa berefleksi sama dirinya sendiri. Tapi kalau udah balik lagi, kalau udah mentok banget, ya udah bye-bye gitu. Di mana titik kita bye-bye-nya gitu ya, ketika apa yang terjadi dalam hubungan tersebut mengorbankan nilai-nilai atau keyakinan kita gitu, atau mengorbankan diri kita kebanyakan gitu ya. Jadi ya sudah, mungkin ini udah deh gitu. Kenapa tidak, banyak kok teman lain yang lebih menyehatkan kita gitu. Mbak Nuni mungkin ada yang mau diomongin dulu terkait dengan mundur tadi itu. Kan dengan situasi politik seperti yang sekarang ini, banyak orang yang deket banget sama kita tapi berbeda pilihan. Untuk biar kelihatan nggak baper tapi juga nggak ngikutin apa kata dia, itu respon yang paling keren yang kayak apa tuh? Iya. Jadi situasi ini memang situasi yang memungkinkan untuk persahabatan jadi berubah gitu ya, atau pertemanan jadi berubah. Maka dengan kita memberikan, ketika dia ngejelasin sudut pandangnya kenapa dia milih itu, kemudian ketika itu berbeda dengan kita dan kita punya keyakinan, ya nggak apa-apa. Ini kan orientasi berpikir terkait dengan isu A, ya kan, isu paslon misalnya atau isu apalah gitu ya. Tapi yang kita sudah rajut sama-sama itu kan persahabatan atau pertemanan, itu kan perlu perlu dirawat dan butuh waktu gitu ya. Maka oke, isu ini monggo, isu yang lain kita mempertahankan hubungan baik dengan dia gitu. Jadi biarinlah isu ini mah pilihan dia, pilihan masing-masing, tanggung jawab masing-masing. Nanti juga raportnya masing-masing gitu di akhirat nanti. Raportnya masing-masing gitu ya kan. Menurut saya sih sebaiknya untuk isu terkait dengan ini kita udah rawat banyak lama, terkait dengan hubungan-hubungan personal yang lainnya gitu ya. Sayang kalau kita
mencampur adukan dengan isu politik yang bisa jadi berkembang karena pengalaman-pengalaman personal gitu. Mundurnya untuk nggak merasa baper tadi, kan ada tadi Mundurnya nggak mundur. Goodbye-nya goodbye yang seperti apa nih? Goodbye-nya goodbye ngebahas isu itu. Bukan goodbye pertemanan kita secara gitu. keseluruhan. Karena yang bikin kita beda itu di sini. Nggak bikin baper tuh. Sorry deh Mbak Mona, jangan ngomongin soal itu dong. Kayaknya aku nggak mau gitu. Iya, bisa. Tapi Jujur jadi ya? Jujur. Kamu punya pandangan sini, aku punya pandangan si itu, gitu ya. Nah, hubungan kita ini penting banget nih. And I like you, gitu. Persahabatan kita bermakna banget, produktif, keren banget selama ini. Tapi untuk urusan ini, kamu punya pandangan, aku punya pandangan. So, untuk bisa respect satu sama lain, udah deh, kita nggak usah mendebat-debat, karena kan udah jelas beda tuh gitu misalnya ya. Udah deh, nggak usah bahas-bahas itu deh gitu. Maka kalau di keluarga itu ya sudah jelas kalau misalnya berbeda pandangan tuh kadang-kadang udah ya di WA keluarga jangan bahas itu ya. Atau lagi kumpul-kumpul jangan bahas itu ya. Nanti ributan gitu. Karena ini mahal banget nih, ini cuma short period gitu. Sebentar 2024 ya abisnya. Februari. Terus tadi kalau Mbak Mona bilang bahwa medsos itu membuat gap antara satu dengan yang lainnya. Untuk orang yang kesepian, medsos itu luar biasa bermanfaat. Gadget Mbak Nuning maksud saya. Oh, gadgetnya. Gadgetnya, lagi ketemu, terus yang satu sibuk sama gadget gitu ya, mainan sama temennya yang lain gitu kan. Ini kan lagi interaksi interpersonalnya lagi butuh nih gitu. Oke, jadi kalau misalnya mau bertemu, bikin perjanjian gadget ditaruh gitu. Iya, Kecuali udah deket-deket mau bubar, boleh deh ya buat. Atau misalnya, sorry ya, ada yang gue penting banget nih, beresin nih, bentar ya gitu. Gitu, udah beresin. Kan kadang-kadang kan ada situasi seperti itu ya Mbak Nuning ya, gitu. Maka upayakan sebaik mungkin. Oke, boleh lanjut Mbak Nuning? Monggo. Ya, oke. Nah, ini ada beberapa tips nih dalam pertemanan nih, gitu ya. Mencintai persahabatan kita karena Allah, ya. Jadi pertemanan kita karena Allah. Jadi kita ingin berbuat baik sama orang karena memang dia membawa dampak positif pada kita dan kita juga membawa dampak positif pada dia gitu. Jadi itu akan membuat kita jadi lebih kokoh. Menurut saya itu penting. Mungkin sementara orang masih merasa abstrak gitu ya. Butuh waktu juga untuk saya bisa mengunyah-ngunyah ini. Tetapi ketika kita meluruskan, oke, ini nih aku punya jadi lebih meaningful gitu, lebih bagus gitu. Kita punya persahabatan yang baik juga karena kita yakin bahwa persahabatan ini bagus gitu untuk keyakinan kita. Mungkin saja orang-orang yang kita kenal itu mungkin saja berbeda keyakinan. Menurut saya ketika kita memang itu kan nggak apa-apa gitu. Kita kan diperkenankan untuk punya hubungan dengan orang yang berbeda-beda, ya kan? Itu fine. Namun kita juga tahu bahwa batas-batas itu tuh karena memang kita punya niat baik. Manusia itu diminta untuk punya hubungan berbuat baik kepada orang lain gitu. Jadi kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan ini setiap kesempatan apapun dalam hidup kita ini kita luruskan niatnya karena Allah. Kemudian kunjung mengunjungi itu penting banget tuh ternyata ya. Gadget, teknologi bikin kita beres kok pakai handphone, telepon, kumpul, Zoom. Enggak tuh gitu. Ya. Vibrasinya nggak nyambung. Bener Mbak Nuning. Dengan keluarga, dengan teman. Dalam konteks ini kalau keluarga udah tingkatnya udah wajib banget gitu ya. Ini pertemanan nih gitu. Itu pun juga jauh bedanya gitu.
ketika kita ada interaksi interpersonal gitu. Saya tuh kalau traveling Mbak Nuning, pas kebetulan bisa bareng sama temen itu, aduh aku bersyukur banget. Kenapa? Karena momen perjalanan itu mahal banget loh gitu. Itu mahal banget buat kita bisa interaksi, bisa ngobrol dan lain sebagainya. Kemudian juga penting untuk kita memulai memberikan salam gitu ya. Ini challenge juga untuk sementara orang gitu ya. Mendahului ngasih salam gitu ya. Ini challenge nih ya untuk sementara orang ya, untuk orang yang tertentu yang kepribadiannya itu yang hai gitu ya, itu seru masalah. Gitu ya. Nggak masalah. Yang orang pendiam, yang introvert gitu ya, itu aduh gimana gitu ya. Mulainya apalagi nyapa-nyapa duluan, apalagi hai-hai gitu ya. Padahal muka yang berseri-seri dan menyapa itu tuh ternyata diperlukan gitu untuk proses interaksi awal yang hai gitu. Kemudian pilih teman-teman yang membawa dampak positif kepada kita. Pilih teman yang dampaknya positif kepada kita. Kenapa? Karena kalau kita tahu itu dampaknya negatif tetapi seru gitu ya, dampaknya positif, tadi balik lagi sama urutan pertama ya, karena kita di jalan Allah juga gitu ya, karena Allah gitu ya. Tapi kalau kita cari temen terus temennya yang memberi pengaruh negatif kepada kita, ini seru tapi berpengaruh negatif, ngajakin yang ngaco-ngaco tapi seru gitu ya. Gampangnya ngerokok. Mahal. Gara-gara berteman sama teman-teman yang ngerokok jadi ngerokok gitu. Exactly. Betul banget. Itu besar banget pengaruhnya teman itu ya. Kalau jauh lebih besar dari ngerokok itu lebih, waduh, dahsyat parah banget. Lagi. Maka hendaklah meneliti siapa yang akan jadi temanmu. Jaga kerukunan sama teman. Jangan ributan. Apa-apa ribut. Apa-apa tarik urat leher gitu ya. Terus suka jahilin, suka nyebelin, suka ganggu, suka nyakitin gitu ya. Ini bahaya banget. Kita perlu punya akhlak yang baik pada saat berteman dengan teman kita gitu ya. Selalu saling tolong dalam kebaikan, saling tolong menolong dalam kebaikan. Upayakan kita membantu teman kita dengan sebaik mungkin, bukan saling tolong menolong dalam keburukan. Kita nggak akan nyesel deh sama hidup kita kelak gitu. Orang tuh ada momen di mana di satu titik dia akan ngerasa oke, aku mau berefleksi hidupku ini beres apa enggak ya gitu. At the end kita akan bilang, aduh aku bersyukur deh, aku beres ngejalanin ini. Tapi kita juga akan bilang, mungkin aku nyesel deh kenapa aku lakukan itu. Nah, sekarang ini mari kita lebih berefleksi, apalagi sebentar lagi tahun baru, atau juga kita makin baik gitu ya. Terus-menerus hari kita makin baik, maka kita pilih benar gitu. Tolong menolong dalam hal yang baik dan hindari tolong menolong dalam hal yang buruk. Hal lain adalah untuk punya teman yang baik, kita menutupi kekurangannya, menutupi aibnya. Kenapa? Karena pasti setiap orang ada buruknya, termasuk diri kita gitu. Jangan disebar-sebarin, itu rusak banget hubungannya. Kenapa? Karena persahabatan itu orangnya, kan tadi tuh persahabatan itu atau pertemanan itu kan orang pertama hubungan awalnya baik, kemudian dia mau nyampein pikiran dan perasaannya, kita juga mau nyampein pikiran dan perasaannya. Ini dua situasi nih, dia dan kita sama-sama. Nah bayangin kalau kita udah tahu, lalu kita bongkar, itu modalnya kuat banget dan ngerusaknya kuat banget gitu. Berbaik sangka pada teman kita, berpikir positif dan berbaik sangka. Kadang-kadang kan kita karena informasinya nggak lengkap, kita jadi punya pikiran curiga nih, pasti nih kayak gini nih gitu ya. Karena kita punya informasinya nggak lengkap. Tapi ketika kita biarin dia ngungkapin apa yang dia bayangin gitu ya, kenapa kok dia akhirnya melakukan ini,
kasih alasan, kalau nggak setuju tanya sama dia gitu ya. Ternyata bisa jadi ada alasannya kok dia memilih melakukan itu gitu. Maka berpikir positif, kasih jeda dulu untuk sebelum kita bikin keputusan. Kayaknya ini orang nyebelin deh gitu ya. Itu akan jauh lebih menyamankan kita. Itu Mbak Nuning. Keren banget ya. Jadi nggak heran kalau reunian itu gegap gempitanya luar biasa. Iya, betul. Karena yang ketemu itu adalah kawan-kawan di masa Betul. lalu yang punya peran dalam perjalanan langkah kita. Punya memori yang sama. Dan teman yang waktu itu cukup dekat, entah dia memberikan masukan atau seperti yang Mbak Mona bilang kritikan, pada saat kita bermasalah kayaknya kita kangen banget sama dia. Iya. Biar kita dapat masukan. Betul. Gitu ya. Kita butuh bahkan ya masukannya. Iya. Sebagai penutup Mbak Nuning, tidak berlebihan dalam mencintai teman kita. Kenapa? Karena bisa jadi yang sekarang kita cintai nanti jadi musuh kita. Bisa jadi yang kita musuhi jadi teman kita, jadi sahabat kita. Itu sudah disampaikan dalam sebuah hadis. Jadi kita perlu berhati-hati dan terus meluruskan niat. Pertemanan itu penting karena menyehatkan. Persahabatan itu penting karena menyehatkan. Manusia itu sehat itu jiwa, raga, sosial. Pandai-pandailah membuat pilihan dan lakukan yang terbaik, dan itu sudah cukup. Semoga dialog kita hari ini bermanfaat untuk saya juga dan untuk Iwan dan Ahwat semua. Terima kasih. Amin, Allahumma amin. Luar biasa Mbak Mona mengingatkan kita bahwa peran kita untuk bisa mendapatkan teman-teman yang baik itu juga nggak bisa dibilang ringan karena harus milih kan. Insya Allah ya. Dan semoga juga di tahun-tahun ke depan ini kita mau habis tahun ya. Iya. Kita mampu memperbaiki hubungan kita dengan teman-teman sehingga betul-betul teman kita adalah berkah dalam perjalanan hidup kita. Mbak Mona sekali lagi terima kasih banyak. Dan untuk semua teman-teman yang menyimak acara Bincang Komunikasi, mudah-mudahan tahun depan nggak cuma 1 minggu di minggu pertama ya bincang komunikasinya. Mudah-mudahan Mbak Mona punya waktu. Oke, terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.